Oke teman-teman, selamat malam dan malam ini kita udah ada di sebuah kontrakan. Ini adalah sebuah kontrakan yang terkenal banget di lokasi ini tuh banyak hal-hal mistis terjadi dan orang-orang menyebutnya adalah kontrakan pocong, guys. Di balik nama itu ada sebuah histori yang bisa kenapa sih lokasi ini tuh disebut dengan kontrakan pocong, guys. Nanti kita bahas lanjut, tapi kita mau diriin tenda dulu di dalam. Sebenarnya nggak perlu pakai tenda juga nggak apa-apa sih, tapi ya kayaknya kurang mantep ya, namanya camping masa nggak ada tendanya. Oke, jadi langsung aja kita dirikan tenda di sini. Sip teman-teman. Aduh, teman-teman, jadi kenapa jadi kontrakan ini tuh disebut-sebut dengan kontrakan pocong ya? Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Jadi dulu ini punya seseorang yang kaya raya gitulah, kaya raya, tapi dia itu melakukan pesugihan gitu. Dan orangnya meninggal di sini juga yang punya tuh. Ntar kita bahas lebih lanjut ya. Kita pasang tenda dulu. Teman, jadi tendanya sudah terpasang. Aduh, sebenarnya nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai tenda sih. Tapi biar vibes ininya gitu loh. Vibes campingnya itu kerasa gitu loh. Jadi kita pakai kompor aja. Pakai kompor, pakai tenda. Allahu Akbar. Kita bikin kopi dulu, utamanya kalau kita datang ke satu tempat itu kita nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu ya kan. Setelah ngopi baru masak gitu teman-teman. Jadi kita bikin enjoy aja gitu loh, enjoy aja gitu guys. Ya, pakai kompor lagi, kita masak dulu teman-teman. Panas banget di sini tuh, gila. Bikin kopi dulu teman-teman. Oke, kita ngopi-ngopi dulu guys. Oke, nanti kita ketemu lagi sambil nunggu ininya matang ya. Sip teman-teman. Rokok. Jadi teman-teman, kopinya udah matang ya. Bikin kopi dulu lah teman-teman, nyantai ya, menikmati malam di kontrakan ini. Jarang-jarang loh kita camping di tempat yang bersih kayak gini. Ini enak banget, ini bersih. Kalau camping di tempat bersih kayak gini tuh berasa kita tuh ada di dalam rumah sendiri gitu. walaupun angker tapi belum berasa sih. Dari tadi aku datang itu belum ada hal-hal aneh terjadi gitu, belum ada. Tapi nggak tahu ya, kita tunggu aja. Sambil nunggu ini kita masak-masak teman-teman ya. Bikin bumbu ya, aku mau bikin bumbu dulu. Habis bikin bumbu baru kita ini. Wow, ngopi teman-teman. Mantep banget guys. Jadi teman-teman, ini tuh
pemukiman padat penduduk ya. Maksudnya walaupun di pemukiman padat penduduk di sini tuh sepi. Sepinya karena ini tuh di pojok, di belakang, di paling ujung. Jadi nggak ada orang yang datang ke sini. Bahkan siang-siang juga teman-teman katanya tuh, horor banget di sini. Horornya tuh sebutannya aja udah ngeri loh, kontrakan pocong. Dan ini teman-teman, kemarin-kemarin ya sekitar 2 minggu yang lalu itu masih ada yang kontrak di sini. Masih ada yang itu barang-barangnya tuh, bekas-bekasnya belum semua diberesin. Jadi bekas-bekasnya itu belum ada yang beresin teman-teman. Apa ini? Loh? Tuh teman-teman lihat, terkunci semua loh. Kan nggak ada siapa-siapa tuh. Tapi kok ini bisa buka ya ini ya? Angin nggak mungkin, orang nggak ada angin. Dan kerasa panas banget lagi. Dan ini lemari ya, baju-baju masih lengkap. Karena baru sekitar seminggu ya teman-teman ya, dikosongin. Apa ya? Nah, lihat tuh. Ya kan bekasnya masih ada tuh. Tuh lihat tuh. Oke teman-teman. Apa tadi? Ini kita tutup lagi aja. Apa tadi ya? Kaget lu aku lu, seriusan, kaget banget aku. Astagfirullahaladzim, oke dulu lah. Kita bahas ini, tadi kita bahas ya, bahas kejadiannya. Dan tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Apa itu? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Seperti ada suara dari kamar mandi ya. Assalamualaikum. Gak ada loh, gak ada siapa-siapa kan. Kering ya. Tapi kayak ada cers. Tutup. Ngopi teman-teman, deg-degan banget, kaget aku seriusan. Tiba-tiba kayak ada suara kemericik ke air, padahal kering ya, nggak ada apa-apa ya. Mantap teman-teman, ini kita ketemu lagi ya. Jadi aku lagi bikin nasi goreng ya nih. Tadi waktu motong-motongin bumbunya nggak aku videoin lah, lupa bikin nasi goreng dulu. Tinggal nunggu matang ya. Ini jadi nasi gorengnya itu dicampur sama ini, daging ayam. Nasi goreng campur daging ayam. Kekecilan kemudian
Astagfirullahaladzim, kalian dengar sesuatu nggak sih tadi? Kayak ada yang gitu ya. Bener nggak ya? Bener nggak ya teman-teman ya? Kayak gitu ya. Nggak tahu lah, biarin. Tinggal nunggu mateng. Di sini kita seruput kopinya. Allahu Akbar. Aku kok buang latunya di sini. Astagfirullahaladzim, buang latunya malah ke tempat nasi, guys. Waduh, nggak nyadar. Udah nggak apa-apa lah, orang nggak begitu banyak kok yang cuek foto. Oke teman-teman, nanti kita tunggu ya kalau udah matang ya. Oke teman-teman, jadi masak nasi gorengnya sudah matang dan seperti ini aja. Ada ayam disuirin dan juga timun ya. Tentunya ini nasi goreng yang cukup lumayan enak ya, karena ini perut lapar juga nih. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung kita makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak. Jadi latunya sempat masuk ke sini teman-teman, ke nasi, karena aku kurang konsentrasi ya, ngelamun tadi karena panas banget, nggak ada sirkulasi udara nih. Pedasnya lumayan. Bau banget sih. Astagfirullahaladzim, ini bau masakan aku bukan ya? Ini bau masakan aku bukan sih? Aduh, maaf teman-teman ya. Ini bau masakan aku bukan ya? Ini bau masakan aku bukan sih? Aduh, maaf teman-teman ya. Enggak kok. Astagfirullahaladzim. Seriusan teman-teman, tiba-tiba nasinya tuh bau. Tiba-tiba nasinya bau dan ini nggak aku makan lagi. Penasaran guys, asli. Enggak kok. Banget timunnya.
Seriusan teman-teman, ini nasi sama timun, nasi gorengnya tuh nggak bau, tapi kok ada tiba-tiba bau banget, kayak seolah-olah tuh di nasi ini tuh ada bangkainya, makanya aku kayak lepeh gitu. Tapi tadi aku makan tuh nggak ada bau-bau sama sekali guys. Wah aneh banget sih ini, aneh banget seriusan. Kok aneh sih. Ntar dulu guys, masih penasaran, seriusan penasaran banget. Ini bener enggak sih? Enggak kok. Seriusan enggak bau teman-teman. Aneh ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Sip, just gonna stop markotop pokoknya. Aduh. Oke teman-teman, jadi aduh aneh banget sih, ini baru pertama kali teman-teman terjadi. Tiba-tiba nasi itu bau. Apa sih? Ada suara togak teman-teman, kuek kuek kuek. Tiba-tiba tuh nasi bau, tapi yang anehnya itu seketika nggak bau lagi. Aneh sih, apakah aku masih berpikir apakah ini dari nasinya, dari dagingnya, atau dari timunnya, atau ada hal lain. Aku nggak tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita waktunya bahas history, tapi sebelum kita bahas history, kita seruput dulu teman-teman kopinya. ah. Oke teman-teman, jadi malam ini kita camping malam ini tuh ada di sebuah rumah, dan aku dapat request rumah ini tuh dari salah satu subscriber aku ya teman-teman ya, Mas Saputra ya, Mas Saputra yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih sudah memberikan informasi tentang rumah ini. Jadi rumah ini tuh kecil teman-teman, rumah ini tuh kecil, mungkin hanya ada beberapa ruangan aja, tapi halamannya tuh luas banget. Halamannya tuh luas banget, lebar banget lah, nanti kita bakal lihat ya halamannya. Jadi ruangan tuh hanya satu, dua, dan situ ada dapur serta ada sumurnya. Teman-teman, jadi dulu ini adalah milik seseorang, seorang pengusaha, yaitu berjualan bakso, teman-teman. Berjualan bakso, kuliner lah intinya. Dia itu meninggal secara mengenaskan, yaitu meninggal tanpa sebab apa-apa, tanpa ada penyakit yang diderita. Dan setelah diotopsi pun tidak ada tanda-tanda keracunan juga teman-teman, apalagi kekerasan, karena nggak ada lebam-lebam, nggak ada, terus ya kayak gitulah, racun juga nggak ada. Tapi mereka ini meninggal dunia, kepala rumah tangga, bapaknya, istrinya, serta satu anaknya yang masih sekitar 9 tahun meninggal di sini tanpa ada sebab, guys. Aneh banget. Dan orang-orang di sini teman-teman, orang-orang di sini itu meyakini bahwa mereka yang meninggal dunia ini itu melakukan sebuah perjanjian dengan sosok pocong ya, sosok pocong. Karena sebelum orang ini tuh usaha dulunya tuh, dia tuh bener-bener nggak punya apa-apa ya, hanya tinggal di sebuah gubuk kecil banget. Dalam sekitar 6 bulan tiba-tiba dia membangun rumah besar, kemudian pekarangan juga gede, serta sawahnya juga lebar, dan dia langsung buka kuliner.
orang-orang itu awalnya nggak menyangka, teman-teman, nggak menyangka bahwa apa iya sih, nggak mungkin dia melakukan sebuah pesugihan gitu kan. Ternyata setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat itu, malam Jumatnya itu malam Jumat Kliwon, di sini tuh sering terlihat sosok pocong, guys. Pocong di sebelah sana, di belakang sini. Dan konon sering ada sosok pocong juga di ruang tamu, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, sebelum orang ini tuh meninggal, pemiliknya itu meninggal, memang warga-warga di sini itu sering melihat sosok pocong di halaman, di luar. Tidak pernah melihat sosok pocong di dalam sini. Tapi setelah orang pemilik rumah ini itu nggak ada, sudah meninggal dunia, dan akhirnya dikontrakanlah sama orang lain. Siapa yang mengontrakannya? Mengontrakannya ini adalah saudara atau adik kandung dari orang yang meninggal dunia ini, teman-teman. Dikontrakan, kemudian sekitar 3 minggu yang lalu, teman-teman, sekitar 3 minggu yang lalu itu ada yang kontrak di sini. Tapi hanya sekitar 2 minggu di sini aja udah nggak betah, akhirnya meninggalkan lokasi ini. Sebelum orang yang kontrak itu pergi, teman-teman, dia itu sering digangguin sama sosok pocong, teman-teman. Sosok pocongnya itu, ya Allah, langsung merinding banget aku, seriusan. Serangan-serangan, walaupun ini di dalam rumah ya dan bersih gini, tapi merinding banget. Digangguin sama sosok pocong yang sering duduk atau berdiri di belakang sumur sini, teman-teman, di sumur tua itu, serta sering terdengar suara-suara kayak orang merintih kesakitan gitu, teman-teman. Dan itu berjalan, atau orang-orang di sini itu ya apa namanya, yang kontrak di sini itu setiap hari, teman-teman, hampir 2 minggu setiap malam selalu digangguin sama sosok pocong. Dan menurut keterangannya, gangguannya ini tuh datang sekitar jam 1 malam menjelang subuh itu hilang gangguannya ya. Keran bunyi sendiri, terus kayak pintu ada yang gedur-gedur, pokoknya seperti diteror lah gitu kira-kira. Nah akhirnya karena banyaknya kejadian itu, akhirnya si apa yang ngontrak di sini itu kayak cari tahu lah tentang rumah ini, teman-teman, siapa pemiliknya. Akhirnya terkejut banget, ternyata pemiliknya itu mereka semua meninggal di dalam rumah ini tanpa sebab apapun. Banyak orang-orang yang mengira, banyak orang-orang yang menduga bahwa, teman-teman, mereka satu keluarga ini meninggal karena akibat perjanjian dengan pocong. Dan pesugihannya itu katanya itu pesugihan ludah pocong ya sih. Ya Allah, merinding banget aku nyebutnya. Pesugihannya itu katanya ludah pocong, teman-teman. Bahkan ada seorang warga, teman-teman, yang nganterin kayak apa ya, kalau di sini itu berkat loh, genduren, atau orang yang ada pengajian, pulang dari pengajian itu nganterin makanan ke rumah-rumah atau ngasih makanan gitu ya. Kebetulan yang ngontrak di sini itu nggak datang karena warga baru juga dan tidak diundang. Jadi orang yang pulang dari pengajian itu kan nganterin lah, karena ada warga baru kan yang ngontrak di sini, nganterin, teman-teman. Dia baru nyampe pintu belakang sini, itu teman-teman, dia ngeliat sosok pocong tinggi banget, katanya sekitar 5 meteran di belakang sini. Akhirnya orang yang nganterin berkat nasi itu, teman-teman, nasi dari pengajian itu, langsung pingsan di tempat. Astagfirullahaladzim. Dan orang-orang di sini menyebutnya adalah kontrakan pocong, guys. Ini benar-benar seriusan sih, ini ngeri banget. Dari historinya sangat ngeri banget, dan dari sebuah cerita yang berkembang, wah, lokasi ini tuh benar-benar angker. Walaupun setiap pagi, teman-teman, itu tuh di sini tuh dibersihin. Setiap pagi dibersihin, terus dipelin. Tapi kalau malam itu nggak ada yang nempatin. Dan ini tuh dikontrakin ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau kontrak, silakan komen aja ya. Jadi ini tuh dikontrakin. Ngopi dulu, teman-teman, seruput dulu, haus ya ngomong terus. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Terus subscriber aku itu bilang, Mas Jeli berani enggak nginep di kontrakan pocong di tempat saya, Mas Jeli,
di kampung saya gitu. Yuk berani aja, asal diizinin dan asal dikasih tahu lokasinya, yuk. Dan kalau misalkan deket dari sekarang aku berada ya nggak masalah, tapi kalau jauh aku kayaknya belum bisa. Kebetulan banget ini deket, jadi kita samperin, kita akan bermalam dan ternyata bersih ya, lokasinya bersih, enak. Sebenarnya nggak usah pakai tenda pun nggak masalah ya teman-teman, nggak pakai tenda pun nggak masalah karena bersih, tapi biar berasa camping aja walaupun di dalam rumah kita pasang tenda, sekaligus kita tidur di sini. Nanti kan kalau pakai ini kan nggak digigitin nyamuk gitu loh. Aku tuh masih kepikiran loh teman-teman, masih kepikiran banget tadi tuh apa kok tiba-tiba kecium bau gitu loh, aneh banget cium bau kayak gini, tapi waktu dicobain lagi tuh nggak bau, aneh. Aku makanya ini baru pertama loh teman-teman, aku ngalamin fenomena ini tuh baru pertama. Dan apakah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kok nyala ya? Loh, kok nyala teman-teman ya? Padahal ini nggak nyolok loh. Astagfirullahaladzim. Loh, nah teman-teman, jadi orang yang nganterin berkat nasi itu melihat pocong di luar sini teman-teman, tinggi besar. Nah ini sumur tuanya nih. Astagfirullahaladzim, cukup mengerikan sih. Kaget aku seriusan banget teman-teman, kaget banget. Ini kok bisa nyala padahal ini nggak nyolok loh. Kaget aing, kaget seriusan teman-teman, kaget banget. Ininya muter sendiri padahal dicolokin, nggak dicolokin ya padahal ya, aneh sih. Udahlah biarin teman-teman, kita santai-santai dulu aja, jangan terlalu banyak dipikirin karena nanti kita malah jadi gemblung atau stres teman-teman. Ngopi-ngopi dulu lah. Oke teman-teman, jadi nanti kita ketemu lagi, aku mau istirahat dulu aja lah. Keras amat sih, apa aja sih, keras banget ya. Enak teman-teman ya kalau udah ini. Tadi di luar itu kok panas, ini nggak mungkin karena tidurnya langsung kena semen ya.
Apa ya? Apa sih? Apa ya? Apa ya teman-teman ya? Kok kayak gelebuk gitu. Tuh. Oh, air minumnya. Aduh, kok bisa nyampe sini? Ini aja lah, biar nggak panas teman-teman. Tadi tuh intinya nggak tahu keguling atau apa aku tadi naruhnya di situ, cuma aku ngedenger kayak suara gelebuk gitu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ada suara dari arah belakang. Ada suara dari arah belakang teman-teman, tapi apa? Astagfirullahaladzim teman-teman, kemericik air dari kamar mandi ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beneran kan dari kamar mandi ini. Dengerin teman-teman. Assalamualaikum. Siapa ini? Bu? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, suwe. Assalamualaikum. Umurnya teman-teman.
lampu-lampu itu lampu rumah warga ya. Apa ya teman-teman ya, kaget aja. Oke teman-teman, kita lanjut tidur aja. Kita arahin ke arah sebelah sini aja ya. Panas banget teman-teman, buset. Panas banget, minum dulu lah. Aus banget guys, aus banget, terus panas. Panas banget seriusan. Lanjut tidur lagi aja teman-teman, karena dari tadi aku belum mendengar fenomena terjadi ya. Sambil nunggu fenomena kita tidur dulu aja. Ini sengaja aku buka-bukain teman-teman supaya kerasa dingin gitu loh, enak, nggak panas banget. Enak teman-teman tidur di sini, nyenyak ya, dingin. Siapa itu? Kayak ada bayangan putih lewat ya. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Aku salah lihat nggak ya? Kayak ada bayangan putih lewat, tapi apa nggak tahu guys. Mungkin salah lihat kali aku. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Kayak ada yang narik tanganku teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang narik ke tanganku, seriusan. Seriusan teman-teman. Kayak ketarik serut gitu. Astagfirullahaladzim.
Siapa ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerasa banget lu kayak but gitu teman-teman. Kelihatan nggak ya? Coba kita lihat teman-teman ya area sekeliling ya. Habis itu baru kita tinggal tidur lagi. Oke teman-teman ya, jadi mungkin kita akan lihat dulu area kamar sini satu persatu ya. Sebelum kita keluar, kita cek dulu kamar yang ini. Wow, ini apa ini teman-teman? Ini seperti ada brankas ya. Kita cek dulu ya. Wow, ini seperti brankas ya teman-teman. Aku nggak tahu ini apa ya. Kenapa bisa dikunci kayak gini ya? Ini sebuah pertanyaan sih menurut aku. Dan ini pintunya pintu kayak gini loh teman-teman. Lihat tuh. Ya kan, bukan kayak pintu sembarangan. Ini aneh sih menurut aku. Aneh. Apa ya dalamnya teman-teman ya? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan sih menurut aku. Dan ini teman-teman lihat nih. Baju-baju semua masih lengkap ya. Masih banyak. Menandakan bahwa memang pemilik atau apa yang nyewa rumah ini tuh belum lama ya, baru sekitar seminggu, dan barang-barangnya semua belum sempat keambil ya, karena digangguin terus sama pocong katanya. Oke, kita geser ke ruangan berikutnya. Coba kita lihat kamar ini. Kamar ini mungkin tadi teman-teman udah lihat ya, seperti ini teman-teman tuh. Oh, ini dalamnya seperti apa ya? Dikunci teman-teman ya, dalamnya dikunci. Yang anehnya ini tuh tadi hidup sendiri loh, padahal itunya nggak disolokin. Tuh, atapnya udah bolong ya, plafonnya ya. Itu loh teman-teman, ruangan itu yang menjadi sebuah pertanyaan aku tuh, kenapa bisa dikunci kayak gitu ya. Nggak tahu lah, kita nggak usah usul-usul ya. Kamar mandinya udah beberapa kali terjadi hal aneh. Dan ini ya tuh, barang-barang lainnya ntar dulu aku ngambil ini, ambil senterku. Duh, nah, ini teman-teman ya, ada TV, ada cangkul segala macem. Terus ini ada kendi ya, ada sendal teman-teman, sendal, ada boneka juga, bonekanya buluk ya. Oke, coba kita lihat ke area luar. Kembang guys. Oke teman-teman, kita keluar ya. Oke teman-teman ya, jadi ini tuh luas juga sih halamannya. Tuh teman-teman, wow luas kan. Tuh, tuh.
luas banget, gila. Dan teman-teman tahu nggak, sawah yang di belakang sini itu, ini sawah belakang itu tuh punya dia semua, ada sekira 5 hektaran itu punya dia semua. Wow, ini belakangnya seperti ini, cuma gini doang ya. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah lihat area sekitar kan, sekeliling seperti itu, dan cukup menyenangkan dan gede banget kan teman-teman lahannya ya, gede bener itu. Dan ini adalah salah satu lahan yang dari sekian banyak lahan dimiliki oleh keluarga yang sudah meninggal di sini teman-teman. Dan pesan moralnya tuh, ketika kita mendapatkan sebuah kekayaan yang singkat, apalagi melakukan perjanjian dengan makhluk syaiton teman-teman, itu pasti akan mendapatkan sebuah resiko yang ya taruhannya nyawa. Walaupun dia di dunia teman-teman, di dunia dia dapat kesenangan, harta kelimpah ruah, tapi di dunia hanya sesaat, di akhirat selamanya teman-teman. Dan itu sangat mengerikan banget. Siapa itu? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Anjir, penasaran banget. Gak ada apa-apa teman-teman. Dan sangat mengerikan banget seriusan. Nggak ada apa-apa loh, ngebuka sendiri angin nggak mungkin, karena nggak ada angin sama sekali. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kayak ada yang jatuh. Ini ya. Oke teman-teman ya. Duh, ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja lah ya. Aku mau lanjut tidur aja. Dan fenomena yang terjadi seperti itu ya. Dan ini baru sekitar jam 1:30 malam. Kita istirahat dulu ya. Karena dari tadi tidur kebangun, banyak banget yang gangguin kita. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Aku lanjut tidur lagi aja. Sholat dulu deh teman-teman ya, lupa ini udah jam 2 ya. Kita tahajudan dulu, habis itu baru kita tidur ya. Itu teman-teman ya, cari ambil wudhu dulu lah semuanya. Sip.